Kita kembali jumpa dalam pembahasan soal fisika, latihan persiapan PAS semester 1 untuk bagian yang kedua. Soal berikutnya adalah ada dua batang identik yang massa sama diklem atau dipasang dengan engsel di dinding dan ditopang oleh kabel seperti gambar. Pertanyaannya adalah hitunglah tegangan tali pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, untuk menjawab ini kita coba tentukan dulu pusat rotasi ya di titik A, dan kemudian kita gambarkan gaya-gaya. Itu di situ ada gaya berat, kemudian ada gaya tegangan tali yang kalau diuraikan menjadi T sin 30 dan TX. Nanti TX ini nggak dipakai karena setiap gaya yang melewati pusat rotasi itu tidak akan menimbulkan torsi. Nah, kita akan menggunakan keseimbangan benda tegar ya, teori keseimbangan benda tegar, di mana sigma tau sama dengan 0 terhadap pusat rotasi yang kita pilih. Nah, untuk itu berarti torsi yang diakibatkan oleh T sin 30 itu adalah T sin 30 dikali dengan L. Ini ya, L itu panjang batang, dikurangi dengan mg dikali dengan setengah L. Kenapa? Karena mg ada di tengah-tengah gitu, dan itu nilainya harus sama dengan 0 ya. Jadi ini torsi yang diakibatkan oleh T sin 30 dan ini adalah torsi yang diakibatkan oleh gaya berat. Nah, ini kalau kita selesaikan kita akan dapatkan T sama dengan mg ya. Nah, untuk kasus kedua sama, ini kita pilih pusat rotasinya di sini, lalu kita gambarkan gaya yang bekerja yaitu mg dan gaya tegangan tali yang kalau kita uraikan menjadi T sin 60 dan TX juga kita tidak perhitungkan nanti karena tidak menimbulkan torsi ya. Yang menimbulkan torsi hanya T sin 60 dan mg. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, sigma tau terhadap titik pusat rotasi itu sama dengan 0, maka T sin L yaitu torsi yang diakibatkan oleh T sin 60 itu adalah T sin 60 dikali dengan lengannya yaitu L ya, dikurangi dengan mg dikurangi dengan dikali dengan setengah L, dan sin 60 itu setengah akar 3, kemudian L-nya kita bisa coret ya, sehingga kita dapatkan T sama dengan mg per akar 3 ya. Nanti silakan diteliti dengan baik. Berikutnya untuk soal ke-8, tentukan besar atau faktor yang mempengaruhi modulus elastis sebuah bahan. Kita ulang kembali ya. Jadi kalau di sini ada batang yang kalau ditarik dengan gaya F itu akan bertambah panjang, sebut saja delta L, panjang mula-mulanya L0, maka ini pertambahan panjangnya ini akan menimbulkan yang nanti kita kenal sebagai tegangan dan regangan. Nah, perbandingan antara tegangan dan regangan ini ya, itu kita kenal sebagai modulus elastis. Dan modulus elastis sendiri itu adalah sebuah angka yang menunjukkan daya ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya yang diterapkan pada benda itu ada ya, ketika ada gaya yang diterapkan pada benda tersebut. Nah, ini kalau karena pertanyaannya adalah besaran faktor apa saja, yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nanti ketika ini kalian rumuskan menjadi ya, harusnya ini sama dengan ini ya, F L0 per delta L kali A, lalu secara rumus kita bisa katakan E tergantung pada F, L0, delta L, dan A, tapi tidak demikian ya, karena sejujurnya sifat elastis dari bahan itu hanya tergantung pada jenis ya, jenis. Jadi di sini misalnya contoh ya, ada beberapa modulus elastis atau kadang-kadang disebut juga modulus yang di sini ya tergantung pada jenisnya, dan itu udah sifatnya tetap. Masih ingat ya, di dalam grafik ini modulus elastis kita bisa cari di bagian yang linear ini. Jadi kembali kalau ditanyakan faktor yang mempengaruhi modulus elastis hanya pada jenis dari material tersebut. Berikutnya, sebuah pegas ketika digantungi beban 5 kg bertambah panjang sebesar 2 cm. Nah, ini ya.
Ketika beban yang digantung dijadikan 2 kg, berarti dari 5 menjadi 2, maka tentu pertambahan panjangnya akan lebih kecil lagi sebenarnya ya. Nah, tapi nilainya berapa dan bagaimana caranya? Ya sebenarnya konsepnya kan gaya ini akan membuat pertambahan panjang sebesar delta X, dan kita bisa menggunakan persamaan hukum Hooke ya. F sama dengan K kali delta X1 untuk beban yang hanya 2 kg, dia akan memberi gaya M kali G ya. Jadi 2 kali 10, kita ambil G sama dengan 10, berarti 20, dan persamaannya masih sama. Ini 20 sama dengan K kali delta X2. Ya, ini kita tinggal bandingkan aja sih sebenarnya ya. F2 dibagi F1 sama dengan K kali delta X2 per K kali delta X1. Nah, K-nya coret karena sama kan ya. Sehingga kalau kita masukkan angkanya 20 per 50, 20 itu diambil dari F2 dan F1. Oke, lalu tinggal delta X2 per delta X1. Satuannya kita nggak usah ubah karena perbandingan ya. Jadi nanti satuannya akan tetap sama dengan cm. Sehingga kita dapatkan delta X2 40 per 50 sama dengan 0,8 cm. Jadi yang tadinya 2 cm karena bebannya sisa 2 kilo ya, pertambahan panjangan juga menjadi tinggal 0,8 cm. Yang berikutnya ada pegas 3 identik, konstantanya sama ya. Kemudian digantungi beban 2M. Pertanyaannya adalah hitunglah K total dan pertambahan panjang total sistem ya. Ada 2 pertanyaan. Ya, kita cara mengerjakannya kita yang ini paralel ya, kita cari K penggantinya dulu. Jadi kita anggap sebagai satu pegas dengan konstanta yang baru yaitu 2K. Jadi dijumlah saja kalau paralel. Kemudian sekarang pegas gabungan ini dengan pegas yang masih lama K itu susun seri ya, sehingga kita bisa jadikan sebagai sebuah pegas pengganti dengan K total. Bisa kita cari dari K total tentu sama dengan 2K tambah K ya. Karena kalau seri dijumlah aja ya, dapatlah 3K gitu. Nah, ini semua dalam variabel ya. Jadi ini jawabannya K totalnya sama dengan berapa kali? Jawabannya sama dengan 3K. Nah, untuk pertambahan panjang kita bisa gunakan persamaan hukum Hooke lagi. F sama dengan di sini ya. Jadi gaya ke bawah, gaya yang menarik pegas itu sama dengan berat beban ini ya, 2mg, itu sama dengan konstantanya tadi kita udah dapatkan 3K dikali dengan delta X. Sehingga kita dapatkan delta X sama dengan 2 kali mg dibagi dengan 3K. Nah, berikutnya soal tentang energi sebenarnya ini ya. Sebuah pegas memiliki konstanta K, kemudian ditekan oleh benda bermassa M di atas bidang lantai licin. Akibat tekanan sejauh X, pegas menyimpan energi sehingga ketika tekanan pegas dibebaskan, maka energi ditransfer ke benda. Kecepatan benda setelah terlepas dari pegas itu berapa? Maka jawabannya, waktu tertekan energinya itu setengah Kx kuadrat ya. Kemudian ketika energi ini ditransfer ke benda ini ya, semua ditransfer semuanya, sehingga ini akan bergerak dengan kecepatan v itu, dan dia memiliki energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah, karena di sini tidak ada gesekan, tidak ada energi yang hilang, berarti ya kita tinggal samain aja sih sebenarnya ya, dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi. Berarti energi potensial sama dengan EK, setengah Ks kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat, sehingga kita dapatkan ini karena semua variabel, jadi V sama dengan akar K per M kali X. Nah, diperhatikan X-nya yang mana, X-nya itu pemendekan awal, dan seterusnya. Ya, untuk soal ini tentang fluida pipa U ya, fluida statis, konsepnya adalah kita akan menggunakan hukum utama hidrostatis ya, yaitu apa? Kalau kita ambil dua titik di sini yang berada pada garis horizontal, titik 1 dan titik 2, zat cairnya masih sama, masih ingat ya, zat cairnya masih sama, dua titik itu terhubung langsung dan berada pada garis horizontal, jadi syaratnya 3 itu, maka kita bisa katakan tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2 ya, hukum utama hidrostatis. Nah, P1 sendiri bisa kita lihat di atasnya titik 1 itu ada rho
oli kali G kali 20 cm gitu ya. Nah, sementara di atasnya ditambah P0 sebenarnya ya, tapi nanti P0-nya akan cancel dengan yang sebelah kanan, jadi nggak apa-apa, tidak usah ditulis. Di atas titik 2 itu ada air yang ketinggiannya kita belum tahu, namanya H, berarti rho air kali G kali H. Nah, ini tinggal dicoret sehingga rho rho olinya kita masukkan 0,8 kali 20 cm sama dengan 1 kali H. Nah, dapat hanya 16 cm. Jadi gampang ya. Oke, yang berikutnya. Berikan contoh penerapan fluida statis untuk hukum Pascal dan Archimedes. Oke, di sini ada beberapa contoh yang alat-alat yang biasa bekerja menggunakan hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik ini ya. Kemudian ada rem hidrolik ya. Terus ya, rem hidrolik. Nah, untuk yang Archimedes, hukum Archimedes ya. Misalnya satu contoh di sini kapal laut bisa tidak tenggelam ya, karena menggunakan hukum konsep atau penerapan dari teori Archimedes. Oke, berikutnya ada massa yang sebuah benda yang massa sesungguhnya 300 gram. Kalau ditimbang dalam air, katanya masanya berkurang ya, seolah-olah cuma 225 gram. Nah, lalu kalau ditimbang di dalam cair yang lain, masanya berkurang lagi menjadi 112,5 gram. Kalau diandaikan massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka massa jenis cairan itu berapa? Nah, untuk menjawab itu, kita bayangkan dulu bahwa massa kalau ditimbang ya, beratnya kan M0G ya, tapi M0-nya itu 300 G ya, gini kecepatan gravitasi ya. Nah, kalau ditimbang dalam cair ya, ditimbang dalam cair seperti ini ya, tentu kita tahu ada gaya Archimedes yang sedikit mengangkat, sehingga yang terbaca di sini pasti berkurang ya, terbaca tinggal 225 gram, berarti ada selisih sebesar berapa itu, 75 ya. Nah, sebesar 75 G, dan itu sebenarnya itu sama dengan gaya apung ya. Jadi 75 G itu setara dengan gaya apung, berkurang ya dari 300 menjadi tinggal 225 G, berarti sisanya itu atau selisihnya itu 75 G itu adalah gaya apung, dan gaya apung sendiri kan rho G V CLP ya, atau celup. Jadi kalau kita samakan rho G V sama dengan 75, G-nya kita coret ya, percepatan gravitasi, sehingga kita dapatkan, nah kalau masukkan A-nya 1, kita dapatkan volume benda 75 cm3. Nah, itu ya. Nah, ketika katanya ditimbang di dalam cair yang lain ya, dalam cair tentu tetap ada gaya apung sekarang, rho GV lagi, tapi rho cair yang kita mau cari ya. Nah, ternyata yang terbaca menjadi tinggal 112,5. Berarti selisihnya itu 300 kurang 112,5, itulah sama dengan gaya apung. Ini kita tinggal coret G-nya, lalu rho cairnya kali VCLP tadi kita udah dapat 75, kemudian ini kalau dikurangi 187,5, sehingga kita dapatkan rho cair sama dengan 2,5 gram per cm kubik. Oke, berikutnya perhatikan pernyataan berikut tentang dua benda D dan K bermassa sama ya, jadi massanya sama, dimasukkan ke dalam air, benda D melayang. Jadi kalau kita gambarkan, benda D melayang ini D, dan benda K terapung. Pertanyaannya adalah, ini kita disuruh mencari pernyataan itu benar apa salah gitu ya. Massa jenis D sama dengan massa jenis K ya, tentu beda ya. Massa jenis D ini sama dengan massa jenis cair, sementara ini massa jenis K lebih kecil dari massa jenis cair, makanya dia mengapung. Jadi ini pernyataan salah. Kemudian yang berikutnya, kedua benda mendapatkan gaya apung yang sama. Nah, konsepnya begini, ini kan punya gaya berat mg, padahal massanya kan katanya sama. Ya udah, berarti ini mg-nya sama gitu ya. Nah, lalu konsep gaya apung kan ke atas gitu ya. Gaya apung
sama dengan mg. Kenapa? Karena dia diam, ya kan? Nah, dia melayang tapi kan juga dia diam. Ya, Fa sama dengan mg. Lalu ini juga kan dia diam walaupun mengapung. Ya. Jadi Fa sama dengan mg juga. Gitu. Nanti kalau mg-nya sama, ya otomatis Fa-nya juga sama. Jadi kedua benda mendapat gaya apung yang sama besar, jawabannya benar. Gaya apung yang diterima K sama dengan gaya beratnya. Gaya apung yang diterima K sama dengan gaya beratnya, betul. Itu juga yang D juga sama, gitu ya. Nah, kemudian volume total kedua benda sama. Nah, ini yang pasti salah, ya. Kenapa? Kita bisa telusuri dari begini. MD tadi kan sama dengan MK, atau MG sama dengan MKG. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah sepakat F apungnya D dan K itu sama. Oke. Lalu karena M itu rho kali V, ya, ini rho kali V, berarti rho-nya kan berbeda tadi ya. Rho K itu lebih kecil, otomatis VK-nya harus lebih besar. Nah, itu sebabnya VD lebih kecil dari VK. Yang berikutnya, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat fluida ideal. Ya, sifat-sifat fluida ideal antara lain tidak bisa dikompres, ya, tidak kompresibel, alirannya tidak turbulen, atau alirannya laminar, atau alirannya streamline, gitu ya. Kemudian alirannya stasioner tunak, ya, stasioner atau tunak sama. Lalu yang berikutnya tidak kental atau non viskos, atau non viskositasnya 0. Ya, oke, berikutnya ini ada pipa penturimeter dengan manometer. Jadi sebuah pipa datar manometer dipasangi manometer pipa U berisi zat cair, massa jenisnya itu dialiri sebenarnya ya, bukan berisi tapi dialiri oleh zat cair, massa jenis 1000. Alat ini digunakan untuk mengukur laju. Oh, maaf. Jadi pipa U-nya yang berisi dengan zat cair, ya, air gitu ya. Lalu ini dipakai untuk mengukur aliran udara yang masuk ke dalam pipa datar ini. Nah, jadi ini satu teknik ya, penerapan ilmu fisika untuk mengukur kecepatan udara ya. Nah, aliran udara tersebut membuat fluida dinamis di titik 1 dan titik 2 itu berbeda tekanannya ya, sehingga permukaan raksa atau permukaan air ya, ini bukan raksa tapi air, dalam pipa U itu berbeda ketinggiannya 10 cm. Nah, ditanyakan beda tekanan antara titik 1 dan titik 2, lalu kecepatan aliran udara yang masuk ke dalam pipa. Ini sebenarnya ada data yang kurang ya, yaitu perbandingan atau mungkin informasi tentang luas penampang di titik 1 dan titik 2. Tapi nanti kita coba misalkan aja ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, untuk yang pertanyaan pertama dulu ya, beda tekanan 1 dan 2 ini sebenarnya ada dua cara, ada dua kemungkinan tergantung data yang diketahui sebenarnya ya. Yang pertama, kita bisa gunakan persamaan Bernoulli. Ini ya, persamaan Bernoulli-nya ini ya, itu berlaku untuk pipa datar. Nah, antara titik 1 dan titik 2 ya. Nah, titik 1 dan titik 2 ini kan datar horizontal, kita boleh ambil Y sama dengan 0 di situ, berarti nanti kita bisa coret sehingga kita tinggal dapat P1 dikurangi P2 gitu ya, pindah ke sini lalu pindah ke sana, dapatlah persamaan seperti ini. Nah, ingat rho di sini tentu adalah rho udara ya, karena udara yang mengalir di lewat titik 1 dan titik 2 gitu. Nah, andai kata kita bisa mengetahui V1 dan V2 ya, beda tekanan di sini kita udah bisa dapatkan. Tapi di sini kan datanya nggak ada ya. Berarti cara yang kedua adalah kita gunakan fluida statis, yaitu di pipa U. Nah, di pipa U. Nah, coba kita perhatikan di pipa U itu, masih ingat ya hukum utama hidrostatis. Kalau dua titik A dan B itu datar, berarti kita dan terhubung titiknya ya, terhubung cairnya sama, maka kita bisa klaim tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Nah, ini kalau kita keluarkan seperti ini, atau kita masih ingat. Nah, di titik A ini, di atasnya ini ada udara gitu ya. Ada udara. Kita jelaskan secara lengkap dikit ya. Ada udara, ketinggiannya H1, lalu pas di ujung di mulutnya ini, di mulut pipa ini, anggap aja di sini pipa diteruskan ke atas ya sampai di titik 1. Di mulut pipa di titik 1 itu ada tekanan P1 yang tadi dari hukum Bernoulli di sini ya, P1. Nah, kemudian demikian juga dengan di
atas dari air ini ada udara juga setinggi H2, lalu persis di mulut di paha atas ini ada tekanan namanya P2, dan itu berbeda ya, berbeda tekanan P1 dan P2 gitu. Kalau ingat fluida statis dulu biasanya kita ganti P0, sekarang ini nggak boleh P1 dan P2 karena ini akibat dari perbedaan tekanan yang sudah kita dapatkan di persamaan Bernoulli. Nah, dengan demikian kita coba gunakan PA itu adalah rho udara ya, karena di atasnya kan udara ya, rho udara G kali H1 ditambah dengan bukan P0 tapi P1. Nah, di titik B di atasnya ada dua fluida yaitu air dan udara, berarti rho air G kali H yang ini ditambah dengan di atas ini ada H2 rho udara G kali H2, baru di atasnya lagi ditambah dengan tekanan 2. Nah, ini karena sama ya, berarti kan kita samain dong PA sama dengan PB. Nah, ini kalau dimasukkan gitu ya, kita akan dapatkan ini silakan ditulis dengan baik, dan kita akan dapatkan P2 dikurangi P1 itu rho air GH dikurangi rho udara G kali ini jadi H juga, ini H1 kurang H2 ya, sehingga ini akan didapatkan persamaan seperti ini. Jadi P1 dikurangi P2 sama dengan rho yang ada di pipa U ini dikurangi rho udara yang mengalir melalui pipa datar kali G kali beda ketinggian ini. Nah, ini bisa menjadi persamaan standar juga ya. Nah, ini karena udara rho-nya 1, ya apakah bisa diabaikan terhadap 1000, ya tergantung keperluan sebenarnya. Tapi ini biarkan aja ya. Jadi 1000 dikurang 1 kali 10 kali 0,1 dapat 999 Pascal. Nah, itu ya. Jadi kalau ini di atas nggak dapat, ya kita gunakan yang bawah. Nah, lalu untuk mencari kecepatannya, maka kita bisa gabungkan antara persamaan di atas ini sama Bernoulli dan yang fluida statis. Nah, kalau kalau digabungkan kecepatan udara ya. Cuma ini yang tadi datanya belum lengkap ya, bahwa kita anggap aja luas penampang di titik 1 dengan di titik 2 itu perbandingannya 1:2. Jadi A1 itu lebih besar 2 kali dari A2. Ini misalkan saja ya, karena nggak ada dalam soal, biar gampang aja. Nah, sehingga kita dapatkan dari persamaan kontinuitas A1 P1 sama dengan A2 P2, kita dapatkan P2 sama dengan A1 dibagi A2 kali P1. Ya, ini dimasukkan jadilah P1 sama dengan P2 sama dengan 2P1. Nah, ini dimasukkan kembali ke gabungan antara P1 kurang P2 dengan P1 kurang P2 ini ya, yang ini. Berarti kita dapatkan ini tadi sebenarnya nilai 900 ya. 999. Nah, ini setengah rho udaranya 1, V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, karena V2-nya itu kita ganti dengan 2 V1 lalu dikuadrat menjadi 4 kurang 1 jadilah tinggal 3 V1 kuadrat. Nah, ini 3/2 ya, atau kalau dibalik menjadi V1 sama dengan akar dari 2 kali 999 dibagi 3. Nah, ini bisa diselesaikan. Ya, berikutnya gaya angkat sayap timbul karena gaya angkat sayap timbul karena seperti di sini ya. Sebenarnya karena masalah tekanan udara di atas dan di bawah sayap, dan itu karena akibat dari mengatur kecepatan udara di atas dan di bawah. Tekanan udara di depan sayap lebih besar daripada di belakang. Sebenarnya salah ya, pernyataannya kan di depan dan di belakang. Harusnya sih di atas dan di bawah. Kecepatan udara di atas sayap lebih besar. Nah, di atas itu lebih besar dibandingkan dengan di bawah. Karena di atas lebih besar berarti tekanannya menjadi lebih kecil, sehingga ada resultan gaya atau ada kelebihan tekanan dari bawah. Itu yang akan mengangkat sayap pesawat ya. Jadi pernyataan kedua benar, ya. Pernyataan satu tadi salah ya. Kecepatan udara di belakang ini juga salah. Tekanan udara di atas sayap lebih kecil. Jadi akibat dari kecepatan ya, di pernyataan 2 itu kecepatan di atas lebih besar, tekanannya menjadi lebih kecil ya. Jadi tekanan udara di atas sayap lebih kecil dibandingkan dengan di bawah. Itu dari asas Bernoulli ya. Nah, jadi udah tahu yang mana yang benar ya. Pernyataan dari nomor 2 dan 4. Gitu ya. 2 dan 4 ini. Oke.
Berikutnya adalah tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kalorigenis dan kapasitas kalor. Nah, ini hanya mengingatkan aja ya. Biasanya kan yang diingat Q sama dengan MC delta T atau C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, lalu kalau ditanyakan, ini kan kalorigenis nih ya. Kalau ditanyakan kalorigenisnya tergantung pada apa aja. Lalu jawabnya Q, M, dan delta T. Hati-hati ya. Itu secara matematika rumus mungkin iya, tapi secara konsep fisika kita harus tahu gitu sebenarnya apa sih itu kalorigenis atau kalorigenis itu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius untuk setiap satuan massa gitu ya, dan itu tertentu saja gitu ya. Jadi masanya mau dirubah-rubah ya C-nya tetap ya. Jadi ini hanya tergantung pada jenis ya, sekali lagi pada jenis. Nah, untuk kapasitas kalor selain jenis juga ada massa. Yang berikutnya ini terdapat setengah kilogram es, suhunya minus 40. Wow. Campurkan dengan air 1 kilo tapi suhunya 50. Nah, oke, diketahui informasi ini, campuran di atas mencapai keadaan akhir. Nah, ini kita harus ya, hitung agak pelan-pelan ini ya. Nah, kita coba gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada es, masanya 0,5 kilo, suhunya minus. Lalu di atas ini ada air, masanya 1 kilo, suhunya 50 derajat Celcius. Oke, nah ini suhunya akan turun karena akan diberikan ke es, esnya suhunya akan naik. Nah, sampai di mana itu yang biasa agak susah ditentukan ya. Tapi kita akan coba caranya, kira-kira seperti ini ya. Pertama kita coba hitung dulu nih ya. Kalau andai kata es ini suhunya naik sampai 0, berarti dia menerima kalor ya dari air, maka sebenarnya butuh kalor berapa sih? Nah, kita gunakan MC delta T gitu ya. 500 kita rubah itu 0,5 kg menjadi gram ya. Jadi 500 gram kali CS-nya itu setengah dikali dengan 0 dikurangi minus 40 jadi positif. Nah, jadilah 10.000 kalori. Gitu. Nah, andai kata kalor itu diperoleh dari air, dia akan sampai suhu mana tuh ya, kita terpaksa kita coba lagi ya. Ini dulu nih, kita coba dulu nih yang air nih ya. Jadi anggap aja air ini suhunya turun karena sudah diberikan kepada es ya sampai 0 gitu, anggap aja gitu ya. Berarti air mengeluarkan kalor sebesar MC delta T juga. M-nya air, C-nya air ya kali selisih suhu. Berarti M-nya air itu 1000 ya, 1 kilo kita jadikan gram, C-nya 1, terus 50, ketemu 50.000 kalori. Jadi untuk suhunya sampai turun 0 derajat Celcius, si air akan melepaskan kalor 50.000. Nah, tadi es untuk sampai suhunya 0 itu sudah harus memerlukan kalor 10.000. Nah, berarti masih cukup banyak nih yang sisa ya. Artinya si es ini pasti sebagian sudah mencair, entah sebagian entah seluruhnya. Kita harus cek lagi. Nah, jadi ini sistem cek sebenarnya ya. Nah, caranya adalah kita cek QL itu adalah kalor untuk mengubah wujud ya. Masih ingat ya, M kali L. Jadi masanya S ya, karena yang akan melebur sekarang adalah S. Oke, kali LS. Nah, ini 500 kali 80, 40.000 kalori. Nah, 40.000 ya. Berarti kalau dijumlah dengan 10.000, pas banget tuh 50. Artinya kita udah bisa simpulkan bahwa es itu selain suhunya naik sampai 0, bahkan melebur seluruhnya. Nah, suhunya berapa? Pasti suhunya tetap 0 ya. Jadi bisa disimpulkan sekarang semua es mencair. Lalu suhu akhir 0 derajat Celcius. Nah, nanti tinggal dicari ya di sini mana yang benar. Oke, yang berikutnya ini ada kalorimeter berisi es. Ini ya, kalorimeternya berisi es minus 6. Terus katanya kemudian ke dalam kalorimeter dituangkan alkohol
yang suhunya 50. Ya, jadi tentu kita harus pastikan dulu bahwa yang akan menerima kalor dari alkohol itu ada dua, yaitu es dan kalorimeternya ya. Karena asumsinya kalau es di dalam kalorimeter, berarti kalorimeter ini juga punya suhu yang sama, minus. Gitu. Oke. Karena dalam keadaan setimbang tentunya ya. Nah, berarti kalau begitu, benda yang penerima kalor itu es dan kalorimeter, sementara zat yang melepas kalor alkohol. Nah, kita tinggal gunakan hukum, atau kita coba gambarkan dulu ya. Jadi di sini ada S minus 6, maka juga kalorimeter. Lalu di sini ada air, alkohol 50 derajat Celcius. Lalu kalau kita lihat perjalanan grafiknya, jadi si S itu mula-mula akan suhunya akan naik sampai 0, habis itu semua melebur, habis itu naik lagi sampai suhunya 8. Kenapa? Karena di sini ada suhu akhir 8. Gitu ya. Nah, lalu semua kalori itu diperoleh dari alkohol, sehingga alkohol ini turun sampai mencapai suhu 8 derajat Celcius ya, karena itu suhu setimbang. Tapi jangan lupa ada satu lagi, bahwa kalori yang dilepas oleh alkohol ini juga ternyata diterima oleh kalorimeter. Kalorimeter ini lurus aja sih. Nah, sehingga begitu, maka kita bisa simpulkan Q1 nih, Q1 tambah Q2 tambah Q3 ini adalah kalori yang diterima ya, ditambah dengan Q kalorimeter ini K, yaitu sama dengan kalori yang dilepas yaitu oleh alkohol. Jadi begini. Nah, ini kita tinggal tuliskan MC delta T ini ya. Lalu yang Q2 itu adalah M kali L. Lalu yang ketiga itu MC delta T lagi, tapi ingat C-nya ini harus jadi air. Ya, karena S tadi sudah berubah jadi air di sini. Nah, lalu yang Q kalorimeter ini cuma C delta T. Kenapa? Karena yang diketahui di sini kapasitas kalor ya. Sebenarnya MC juga, tapi kapasitas kalor itu kan M kali C. Nah, airnya MC delta T. Nah, ini tinggal dimasukkan ya. Sehingga ini ya, ini bisa diteruskan ya. Sehingga nanti dapat yang ditanyakan adalah massa alkohol. Jadi massa alkoholnya ini. Semua data sudah ada ini. Semua data sudah ada, tinggal dimasukkan dan sehingga kita bisa dapatkan nilainya. Ya, kalau datanya dimasukkan semuanya, ini kita akan dapatkan massa dari alkohol itu 150 gram. Berikutnya di sini ada 3 batang benda ya, yang berbeda jenisnya dihubungkan seperti ini ya. Jadi ini ada besi 1, besi logam 1, logam 2, logam 3 begitu ya. Nah, suhunya di atas ini 100, di bawah ini 0, berarti di sini kita sebut aja TX. Nah, ini berarti kan ingat kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Berarti ini ada yang ngalir ke sini, ada yang ngalir ke sini. Nah, ini kita tinggal jumlah kalor yang mengalir di sini, kemudian dibagi ya ke sini ya. Nah, itu sama dengan itu laju aliran kalor di sini, itu sama dengan dijumlahkan aja. Jadi kalau dituliskan H1 sama dengan H2 tambah H3, atau Q1 per T sama dengan Q2 per T tambah Q3 per T. Nah, ingat Q1 per T itu adalah K1A kali delta T dibagi dengan L. Ini tinggal disesuaikan ya. Sudah, kalau dimasukkan, ingat K1 itu 3 kali K2. Ketika K1 kita ganti 3K3 ya, K1 3K3 ya. Kemudian 2K2 itu sama dengan 3K3, berarti K2 nya sendiri 3/2K3. Jadi 3/2K3, lalu ini tetap K3. Nah, coret lagi K3 nya, sehingga kita dapatkan T di sini sama dengan 300/5,5. Yang berikutnya, partikel-partikel gas ideal mempunyai sifat-sifat apa saja? Ini dia sifat-sifat gas, model gas ideal ya. Terdiri dari partikel atom ataupun molekul yang jumlahnya besar. Partikel-partikel tersebut
tersebar merata dalam seluruh ruang, partikel-partikel tersebut bergerak acak, jarak antar partikel jauh lebih besar dari ukuran partikel, tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali bila bertumbukan. Semua tumbukan antar partikel atau dengan dinding bersifat genting sempurna dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Lalu hukum Newton tentang gerak berlaku. Berikutnya ada sejumlah gas ideal monoatomik. Nah, ini perhatikan ya, monoatomik. Lalu suhunya 127 derajat Celcius ini wajib dirubah ke Kelvin. Kelajuan efektifnya V. Kalau kelajuan efektif menjadi 2V, suhunya menjadi berapa? Ya, ini masih ingat ya, mudah-mudahan. Ya, jadi kalau V-nya itu akar 3 RT per MR, kalau dijadikan 2V, maka rumusnya sama, cuma T-nya sekarang berubah ya menjadi T2. Nah, ini tinggal di apa? Dibagi aja ya. Ini jadi 2V per V. Ini berarti menjadi akar 3 RT 2 per MR, akar 3 RT per MR-nya bisa dicoret ya. MR-nya bisa dicoret, 3R-nya juga bisa dicoret, sehingga tinggal akar T2 per T1. Jadi, jangan akarnya dicoret ya, salah. Nah, sehingga 2V per V itu 2, akar T2 per, nah ini tadi di bawah wajib dirubah menjadi Kelvin, sehingga ini menjadi 400. Kita dapatkan T2 sama dengan 4 kali 400, 1600, tapi ini satuannya Kelvin. Nah, kalau mau dirubah ke Celsius lagi, ya kita harus kurangi lagi 273. Gitu ya, jadi jawabannya ini. Oke, yang soal ini, sejumlah N mol gas ideal monoatomik memiliki energi dalam. Nah, ini energi dalam ya, atau internal energi, itu simbolnya U. Nah, di grafiknya ini juga U terhadap suhu mutlak. Ya. Nah, ini kita masih ingat ya, F per 2 NKT atau F per 2 NRT, kemana aja terserah. Nah, cuma karena di sini yang ditanya konstanta Boltzmann-nya, berarti kita gunakan F per 2 NKT. Ya. Nah, kemudian dari grafik ini, U sama dengan M kali T gitu ya. Mirip dengan di matematika Y sama dengan MX gitu ya. Nah, M-nya ini maksudnya gradien. Gradiennya itu apa? Ya, kemiringan ini delta Y per delta X atau Y per X. Nah, sehingga dengan demikian F per 2 NR NKT gitu ya. Atau mungkin nanti kalau yang ditanya R-nya ya F per 2 NRT gitu ya. Itu sama dengan Y per X. Nah, jangan lupa F-nya itu sama dengan 3 untuk monoatomik. Kalau diatomik tergantung suhunya. Suhu rendah itu 3, suhu sedang itu 5, suhu tinggi itu 7. Oke, kemudian sebuah bola berongga, masanya M ya, momen inersianya itu segini, dilepas dari puncak bidang miring kasar sehingga setinggi H ya, kurang lebih seperti ini, kemiringannya theta. Kalau bola menggelinding tanpa slip menuruni bidang miring, maka pada bola terdapat beberapa gaya yang bekerja. Jelaskan gaya yang menimbulkan torsi sehingga bola berotasi. Oke, kita coba gambar ya gaya-gaya yang bekerja ya. Yang gaya yang bekerja itu N, W, dan gaya gesekan. Nah, N dan MG ini itu melalui pusat rotasi, karena kan pasti bola ini pasti berotasi di pusatnya gitu ya. Jadi N dan MG tidak menimbulkan torsi. Jadi pertanyaan bagian A itu gaya mana yang menimbulkan torsi? Jawabannya gaya gesek. Nah, itu ya, udah terjawab bagian A ya. Yang berikutnya, hitung percepatan pusat massa bola kejal tersebut. Oke, untuk percepatan mau tidak mau kita harus gunakan hukum kedua Newton. Maka kita harus menguraikan dulu gaya MG ini menjadi MG sin dan MG cos. Yang kita butuhkan di sini karena dia bergerak translasi mengikuti bidang miring, berarti MG sin dikurangi F. Ya, jadi kalau kita gunakan translasi sigma F sama dengan M kali A, MG sin theta dikurangi F statis ya sama dengan F kali A. Nah, lalu kalau FC-nya ini atau FC gaya gesekan ini kita harus ambil dari rotasi. Karena memang dia juga berotasi. Sigma tau sama dengan U kali alpha. Tadi kan yang menimbulkan torsi itu F. Jadi F kali R sama dengan 2/3 mR kuadrat. Nah, alpanya diganti A per R ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, jadi R-nya dicoret. Oke, kita dapatkan F sama dengan 2/3 MA. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini. Nah, sehingga kita dapatkan
Mg sin dikurangi 2/3 MA sama dengan MA, M-nya coret lagi, sehingga kita dapatkan G sin theta sama dengan 5/3 A, ya 2/3 tambah 3/3, 5/3. Nah, sehingga dapatkan A sama dengan 3/5 G sin theta. Nanti kalau tetanya diketahui ya tinggal masuk. Oke. Ya, ini untuk bagian B. Nah, untuk bagian kecepatan bola di dasar bidang miring, jadi kira-kira begini. Saat sampai di dasar bidang miring ini, bolanya itu selain ada kecepatan pusat massa atau kecepatan translasi, dia juga berotasi. Oke. Nah, tapi karena ini tidak slip, maka kita nanti pakai hubungan V sama dengan omega T. Ya. Nah, untuk tidak slip artinya tidak ada energi yang hilang, maka kita boleh menggunakan hukum kekekalan energi, yaitu MGH ketika mula-mula di sini, lalu ketika sampai di bawah kan semua dirubah kan, dari MGH-nya semua dirubah menjadi energi kinetik, translasi dan rotasi. Seperti ini. Nah, I-nya kita ganti 2/3 mR kuadrat, omega-nya kita ganti V per R. Sehingga kita dapatkan, ini kalau di M-nya dicoret ya, jadi walaupun masanya nggak diketahui, nggak usah khawatir, coret-coret, tinggal G kali H sama dengan 1/3 V kuadrat tambah 1/2. Nah, 1/3 tambah 1/2 itu penyebut 6. Jadi ini kali 2, ini kali 3, ditambah jadi 5/6. Nah, sehingga dapat V sama dengan akar 6/5 PH. Ini gampang ya. Oke. Yang berikutnya. Ini ada sebuah pegas memiliki konstanta K digantung di langit-langit sebuah lift. Nah, lalu pada ujung pegas digantung beban 5 kilo, tapi liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon. Pertanyaannya adalah tentukan pertambahan panjang pegas. Gampang. Jadi perhatikan ini sekarang ada gambar pegas digantung beban di dalam lift. Nah, liftnya bergerak dipercepat. Tentu kita harus paham bahwa si benda ini juga mengalami percepatan ke atas sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Dan itu percepatan itu diakibatkan oleh dua gaya, yaitu gaya tarik pegas ke atas yang besarnya K kali delta X gitu ya, dan ada gaya berat ke bawah, yang ini memperlambat atau mengurangi gitu ya, yang ini menarik ke atas, yang ini menarik ke bawah, tapi ini lebih besar, K kali delta X nya lebih besar. Sebabnya kita gunakan sigma F sama dengan M kali A, sigma F nya kita ganti dengan K kali delta X dikurangi MG sama dengan M kali A, sehingga kita dapatkan ini pindahin ke sana ya, dapat delta X sama dengan ini. Jadi gampang ya, tinggal masukkan 10 tambah 4 14 dikali 5 dibagi 100 0,7 meter. Oke. Nah, berikutnya ini ada kubus perak volumenya sekian, timbang di udara beratnya 10 Newton. Jadi kalau timbang di udara ini terbaca 10 Newton ya, tegangan tariknya bisa juga kita klaim 10 Newton gitu ya, dan itu sebenarnya sama dengan M0G ya. Tapi kalau ditimbang di dalam minyak gitu ya, ini minyak, oke, tentu kita tahu ada gaya akung ke atas. Nah, katanya terbaca tinggal 9 Newton ya, berarti memang betul karena ada bantuan yang nahan ke atas ya, angkat ke atas sehingga sedikit terbaca lebih ringan. Selisihnya yaitu tadi 10 di sini, ini sekarang terbaca 9, selisihnya 1 meter. Dan itulah yang kita sebut sebagai gaya apung ya, rho G V celup. Rho-nya siapa? Rho cair. Ya, ini masukkan 1, ini tinggal masukkan data semua sudah lengkap ya. G-nya ambil 10, ini 125, ini mau tidak mau kita harus ubah ke satuan MKS ya, atau meter kubik, sehingga kali 10 pangkat minus 6. Oke, sehingga dapat nilai segini. Ya, yang berikutnya ini ada sebongkah es di laut terlihat seperti gambar jika massa jenis air laut 1,2, massa jenis bongkah es itu 0,8, volume yang tercelup dalam air sama dengan berapa volume yang muncul. Oke, kita gambar mungkin gini aja. Ini yang di atas ini itu sebut P1, yang di bawah tercelup di bawah P2. Nah, kita tahu bahwa ini gaya beratnya mg, yang ada gaya apung ke sana ke atas, rho air laut kali G kali volume yang mana? Volume yang tercelup, yaitu P2.
Ini karena dia diam, ingat ya, sigma F sama dengan 0. Nah, tentu FA sama dengan MG. Nah, ini tinggal ganti aja rho air laut G kali V2 ya. Ini tadi tinggal ngambil dari sini. Ini MS itu kan rho kali volume total. Volume totalnya V1 tambah V2. Nah, G-nya coret, sehingga ini tinggal memasukkan. Kita dapatkan V2 sama dengan 2 kalinya V1. Gitu, ya. Oke, yang berikutnya. Dua kertas dipegang berdekatan seperti gambar, lalu udara ditiupkan melewati celah kedua kertas. Maka kertas saling menjauh satu sama lain. Jawaban salah. Kertas saling mendekat, betul. Tekanan udara di celah kedua kertas turun akibat dari udara yang ditiupkan. Jadi ingat, kalau kecepatan tambah besar, tekanannya justru turun. Dan pernyataan nomor 3 benar. Teori untuk menjelaskan pergerakan kertas di atas itu adalah asas Bernoulli juga benar. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi karena ditiup di sini, kecepatannya bertambah, yang tadinya diam 0 gitu, sekarang mengalir, V-nya menjadi lebih besar, tekanannya justru turun, akibatnya ada tekanan dari kiri kanan gitu ya, karena tekanan sama dengan tekanan atmosfer, jadi lebih tinggi. Nah, akibatnya kertasnya jadi justru malah jadi semakin mendekat. Yang terakhir, gambar melukiskan dinding A dan B yang luasnya sama dan letaknya berdampingan. Pertanyaannya adalah suhu pada bidang batas berapa? Ini gampang aja ya. Ini coba digambarkan. Oh, ini agak geser sebentar. Ya, kita lihat kembali. Jadi kalau saya coba gambarkan seperti ini. Nah, jadi ini ada dinding gitu ya, dan tentu kita tahu kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, jadi ini sini suhunya 100, suhunya di sini 25, tapi di sini ada dua lapisan yang harus ditembus. Maka mengalirlah kalor melalui dinding A, lalu habis itu dilanjutkan ke dinding B. Nah, meskipun jenisnya berbeda, tapi laju aliran kalornya itu harus sama. Gitu. Kalau enggak nanti aneh, nanti di sini suhunya tinggi sendiri gitu ya, bisa lebih tinggi dibandingkan dengan di sini kalau misalnya mampet gitu ya. Jadi misalnya ini benar-benar tidak bisa ditembus, lalu ngalir lagi, tetap ngalir di sini, jawabannya enggak. Kalau di sini tidak bisa dilewati, ya ini juga tidak bisa ngalir gitu ya. Nah, jadi intinya atau teorinya, laju aliran kalor di dinding A sama dengan laju aliran kalor di dinding B. Dikira kurang lebih seperti ini, H1 sama dengan H2. Q per T 1 sama dengan Q per T 2 gitu ya. Atau kalau dimasukkan KA delta T, KA delta T gitu ya, masing-masing per L. L-nya ini 2,5 cm, nggak usah diubah ke meter karena ini juga saling coret ya. Nah, ini 2,5, ini 5, coret jadi 2. Sehingga kalau diteruskan ini, kita akan ketemu T-nya sama dengan 62. Ya, demikian pembahasan soal ini, agak cepat supaya videonya tidak terlalu, durasinya tidak terlalu lama, dan kalian bisa manfaatkan untuk mengulang-ulang kembali kalau memang ada bagian yang tidak jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat. Kalian generasi muda yang cerdas dan harus menjadi generasi yang membangun bangsa. Salam sehat semuanya, salam fisika.